Hai, gimana kabarnya hari ini? Lagi sehat? Atau lagi ngerasa badan dan hati kamu kayak dipaksa kuat? Padahal sebenarnya lagi rapuh-rapuhnya. Kalau kamu lagi bahagia, aku ikut senang. Tapi kalau kamu lagi capek, lagi sedih, atau ngerasa dunia kayak gak berpihak, peluk jauh dulu dari aku ya. Karena malam ini, aku cuma pengen nemenin kamu. Gak buat ngasih solusi kok. Tapi sekedar duduk bareng, nemenin kamu ngelewatin satu malam lagi. Dan aku pengen nanya satu hal aja nih. Pernah gak sih kamu ngerasa kalau dunia ini cuma milik orang-orang yang menarik secara fisik? Yang cantik, yang ganteng, yang kayaknya dari lahir udah dikasih privilege buat disayang, dilihat, dan dihargai. Kalau pernah, berarti kamu gak sendirian. Aku sering banget denger orang ngomong, kamu tuh harus bersyukur. Dan jujur, aku bersyukur kok. Aku bersyukur masih bisa bangun tiap pagi. Masih bisa makan, masih bisa nafas, masih punya beberapa orang yang sayang. Tapi kadang tetap aja capek. Capek merasa gak cukup. Capek harus bersaing, padahal yang lain kayaknya bisa effortlessly disayang, didengar, dan dianggap. Aku gak marah sama hidup. Aku cuma lelah. Dan mungkin itu yang bikin aku sering banget berandai-andai. Kayak misal, coba ya aku punya wajah yang lebih menarik. Mungkin orang bakal lebih ramah sama aku. Atau coba aku punya postur tubuh yang ideal, kulit yang mulus, senyum yang menawan. Mungkin aku gak perlu kerja atau 2 kali lipat, cuma buat dianggap. Tapi bukan berarti aku gak bersyukur loh. Cuma kadang rasa syukur itu kalah keras suaranya dibanding rasa dibandingkan ini. Karena seringkali dunia ini rasanya kejam banget sama orang-orang yang biasa aja. Yang harus teriak dulu baru didengar. Yang harus berusaha dulu baru bisa dianggap. Pernah gak sih kamu udah nyiapin semuanya dengan niat? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Baju kamu setrika rapi. Wangi parfum udah kamu pilih yang paling kamu suka. Rambut sudah kamu tata, sepatu kamu bersihin, dan bahkan kamu sempat bilang ke diri sendiri di depan cermin, hari ini gue oke, hari ini gue pantas. Tapi pas sampai di tempat tujuan, entah itu tongkrongan, kampus, kantor, atau sekedar kumpul keluarga, semua terasa biasa aja. Nggak ada yang bilang kamu keren. Nggak ada yang benar-benar melihat kamu. Bahkan mereka yang datang tanpa effort sekalipun, cuma pakai kaos polos, celana santai, tanpa parfum, justru dapat perhatian lebih dulu. Dan kamu cuma bisa senyum, pura-pura biasa, padahal dalam hati kamu mikir, kenapa sih semua usaha gue kayak gak cukup? Rasa itu bukan cemburu, tapi lebih ke kecewa gitu. Ya kecewa karena kamu ngerasa walaupun udah berusaha, tetap aja gak bisa jadi cukup di mata orang lain. Dan hey, aku cuma pengen bilang satu hal. Ini bukan salah kamu. Dunia kadang memang gak adil dalam memberi sorotan. Kadang yang paling keras usahanya
justru paling sering diabaikan. Tapi bukan berarti kamu gagal ya. Bukan berarti kamu gak berharga. Kamu cuma belum bertemu tempat yang bisa melihat cahaya kamu sepenuhnya. Dan itu gak apa-apa. Karena gak semua orang punya mata yang cukup bersih buat lihat sesuatu yang indah secara lebih mendalam. Dan yang paling sering nyakitin kita, kadang bukan orang lain, tapi suara di kepala kita sendiri loh. Aku pernah berdiri lama di depan cermin, bukan buat narsis. Bukan buat ngagumin diri sendiri, tapi malah sibuk menghitung semua yang aku anggap kurang. Kok mataku beda ya bentuknya? Rambutku kenapa gak kayak dia sih? Lurus, tebel, gampang diatur. Kulitku kok kusam banget ya? Bibir gua kenapa tebel, kayak gak simetris? Dan kalimat-kalimat itu terus berulang. Hari demi hari, tanpa sadar, jadi mantra yang bikin semangat kita pelan-pelan mati. Dan yang lebih nyesek lagi, kalimat-kalimat itu datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, tapi dari kita. Iya, ke diri kita sendiri malah. Jadi sekarang aku mau tanya satu hal. Kenapa kita tega ngomong jahat ke diri kita sendiri? Padahal diri ini udah berjuang keras buat bertahan. Udah bangun pagi meski semalaman gak bisa tidur. Udah senyum ke banyak orang meski hati sendiri lagi remuk. Tapi tetap aja kita marah, kita kecewa, kita benci sama pantulan di cermin. Dan tahu nggak, itu semua muncul karena satu hal. Kita terlalu sering lihat hidup orang lain. Terlalu sering bandingin diri sendiri sama standar yang dibentuk dari highlight sosial media. Padahal kamu nggak pernah tahu cerita lengkap orang itu. Nggak tahu sedihnya, galaunya, sakitnya, yang disembunyikan di balik senyum dan filter. Tapi kita tetap paksa diri ini buat jadi seperti mereka. Sampai akhirnya lupa kalau jati diri sendiri aja sebenarnya sudah cukup luar biasa. Kita sering banget ngelihat seseorang dan langsung iri. Ih, enak banget ya dia. Cantik, ganteng, kulit mulus, badan ideal, terlihat sempurna. Seolah-olah hidup mereka tuh lebih mudah, lebih ringan, lebih bahagia. Tapi apa iya? Apa kita benar-benar tahu isi hati mereka? Apa kita tahu seberapa banyak air mata yang mereka sembunyikan di balik senyum yang mempesona itu? Mungkin di balik wajah yang kamu iri, ada luka yang mereka tutup rapat-rapat. Mungkin mereka juga pernah atau bahkan sedang merasa gak cukup, merasa kesepian, merasa lelah, terus jadi yang terlihat baik-baik saja. Karena semua orang gak peduli seberapa good lookingnya mereka. Tetap manusia biasa. Mereka juga bisa hancur. Mereka juga bisa ngerasa sendirian. Jadi sebelum kamu terlalu iri, sebelum kamu berpikir pengen tukar hidup sama mereka, coba tanya ke diri kamu sendiri. Apa aku benar-benar siap jalan hidup mereka? Dengan semua luka dan beban yang mungkin kelihatan. Jangan buru-buru iri ya pada cerita yang belum tentu kamu ingin jalani. Karena kadang yang tampak indah dari jauh bisa sangat menyakitkan saat kamu masuk ke dalamnya. Ada satu kalimat yang sempat viral dan jujur sampai sekarang masih nyangkut banget di kepalaku. Pengen deh jadi good looking, biar bisa dihargain. Bukan biar dipuji, bukan biar disanjung, tapi simple biar bisa dihargai.
Kan rasanya gak enak banget jadi orang yang selalu ada tapi kayak gak pernah benar-benar dilihat. Cerita kita dipotong, suara kita disepelekan, pendapat kita dilewatkan, bahkan kadang senyum kita pun gak dibales. Dan pelan-pelan kita jadi mikir, apa mungkin ya semua itu terjadi karena aku gak cukup menarik di mata mereka. Tapi hei, dengarkan ini baik-baik ya. Kamu tuh gak salah. Gak salah karena kamu ingin didengar. Gak salah karena kamu ingin dipandang sebagai manusia seutuhnya. Bukan cuma lewat kulit luar. Kita semua pada dasarnya cuma ingin satu hal, untuk dimanusiakan. Dihargai bukan karena wajah, dihormati bukan karena tubuh, tapi karena hati, karena kehadiran, karena keberadaan kita itu sendiri. Dan kamu berhak untuk itu, kamu layak untuk itu. Dulu aku pernah berpikir kalau tubuhku lebih kurus, lebih fit, lebih instagramable, mungkin orang bakal lebih menghargai aku. Jadi aku mulai olahraga. Aku ubah pola-pola makanku. Mulai pilih-pilih asupan. Minum air putih yang cukup, tidur yang lebih teratur, belajar ngerawat diri. Tapi di tengah-tengah proses ini, ada satu momen yang bikin aku berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri. Sebenarnya gue ngelakuin semua ini buat siapa sih? Dan jawabannya ternyata gak bisa aku sebutin dengan jujur. Karena waktu itu aku cuma pengen diterima, cuma pengen dilihat. Sampai akhirnya aku sadar kalau aku terus berubah karena luka, aku gak akan pernah merasa cukup. Tapi kalau aku berubah karena aku sayang sama diri sendiri, itu beda. Sejak saat itu niatnya aku ubah. Aku olahraga bukan buat kurus, tapi buat kuat. Aku makan sehat bukan buat dibilang ideal, tapi biar tubuhku gak gampang sakit. Aku tidur cukup bukan supaya kulitku glowing, tapi supaya hatiku gak lelah terus-terusan. Dan pelan-pelan aku merasa lebih bahagia. Bukan karena orang lain, tapi karena diri sendiri. Karena ternyata perubahan yang paling bertahan itu bukan yang lahir dari luka, tapi yang tumbuh dari cinta, dari self-love, dari keputusan untuk memilih diri sendiri, lagi dan lagi, setiap harinya. Kamu tahu nggak, good looking itu bisa jadi membosankan. Karena lama-lama wajah yang sempurna pun akan terlihat biasa kalau tidak disertai hati yang hangat. Tapi kebaikan sekecil apapun akan selalu membekas. Senyum tulus kamu, perhatian kecil kamu ke teman yang lagi diam, doa yang kamu bisikan diam-diam buat orang lain, itu semua lebih indah daripada standar kecantikan atau ketampanan manapun. Kamu lebih dari angka likes, lebih dari komentar orang, lebih dari siapapun yang melihatmu atau seberapa sering kamu dipuji. Nilai kamu ditentukan oleh siapa kamu sebenarnya saat nggak ada yang melihat. Jadi jangan biarkan keinginan untuk terlihat indah mencederai kebaikan hati yang kamu punya. Jangan sampai demi memenuhi standar orang lain, kamu justru kehilangan diri sendiri. Malam ini sebelum tidur, coba duduk sebentar. Ambil kertas atau buka catatan di ponsel. Tulis satu hal yang kamu suka dari diri kamu sendiri. Gak harus tentang fisik sih. Mungkin kamu sabar, mungkin kamu kuat, atau mungkin juga kamu punya tawa yang tulus, atau tangan yang selalu siap membantu. Apapun itu kelebihan kamu, tuliskanlah. Karena itu juga bagian dari dirimu, dan itu layak kamu syukuri dan apresiasi.
Aku tahu menerima diri sendiri bukan hal yang instan, tapi semoga kita semua diberikan keberanian untuk pelan-pelan berdamai dengan diri sendiri. Dan lebih dari itu, semoga kita juga dikasih kepekaan untuk melihat nilai orang lain, lebih dari sekedar wajahnya. Terima kasih udah bertahan sejauh ini menemani saya. Kamu hebat. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Selamat malam dan selamat menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.